Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Rosmitawati dengan NIM H022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari rancangan percobaan, yaitu menyelesaikan soal menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Oke, di sini soalnya sudah diberikan kelas. Pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Yang kedua, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Kemudian ini merupakan data Excel yang akan kita gunakan untuk di aplikasi SPSS dan RStudio nanti. Nah, ini kan kita download dulu, kemudian kita simpan filenya di penyimpanan yang kita inginkan. Kemudian setelah itu yang pertama kita mengerjakannya di SPSS terlebih dahulu. Ini saya sudah membuka aplikasinya. Kita klik file. File-nya diganti menjadi Excel. Kemudian kita cari data yang sudah kita simpan. Kemudian klik open. Ini klik OK. Nah, setelah ini yang ulangannya kita ubah jadi string. Klik OK. Kemudian KTK dan tinggi tanamannya diubah menjadi numerik karena mereka merupakan hasil. Nah, setelah itu labelnya di sini kita samakan karena ada yang masih kosong ya, jadi kayak disamain sama yang nama di sebelah di tabel yang pertama. Nah, setelah itu kita klik analyze, kemudian general linear model ini, kemudian univariate, kemudian yang dependennya ini kita isi KTK, kemudian di fixnya ini kita isi ulangan, dosis pupuk, dan kelator. Setelah itu kita klik model, build terms, kemudian yang di faktor ini kita pindahkan ke model. Setelah itu klik build custom terms, kemudian yang dosis pupuknya kita taruh ke bawah, terus klik by dan kelator, kemudian di add, continue. Setelah itu kita ke post hub yang ada di faktor, kita pindahin semua, kemudian kita klik duncan, kemudian klik continue. Oke. Nah, setelah ini kita mencari kombinasinya. Ini klik analyze, general linear model, univariate. Kemudian yang ada di fixnya ini kita keluarkan semua. Kita masukkan kombinasi. Habis itu klik model, build terms, taruh di sebelah kanan, kemudian continue. Masuk kombinasi taruh di sebelah kanan, kemudian klik duncannya ini continue, klik OK. Nah, di sini kita sudah menemukan tabel dari kombinasinya. Kemudian untuk menjawab nomor 1 yaitu mengenai pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasi terhadap KTK.
dapat disimpulkan dari ini ulangannya. Kita mendapatkan SIG-nya 0,939, di mana nilai ini itu lebih dari 0,05, berarti tidak berpengaruh. Kemudian dosis pupuknya memiliki nilai SIG 0,501, di mana nilai ini tuh lebih dari 0,05, berarti juga tidak berpengaruh. Kemudian kelatornya ini memiliki SIG 0,475, di mana nilai ini juga lebih dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh. Kemudian kombinasi dari dosis pupuk dengan kelator ini memiliki nilai SIG 0,611, di mana nilai ini kurang dari 0,05, sehingga kombinasinya terhadap KTK ini berpengaruh, sangat berpengaruh. Kemudian dari uji Duncan-nya, ulangan terhadap KTK ini hanya memiliki satu subset. Dari ulangan 1 sampai ulangan 4, berarti mereka tidak berpengaruh nyata dan memiliki nilai SIG-nya 0,597. Kemudian dosis pupuk dengan KTK ini juga hanya memiliki satu subset dari P1, P0, dan P2, yang berarti mereka tidak berbeda nyata dengan nilai SIG-nya 0,285, di mana nilai ini itu lebih dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh. Kemudian uji Duncan dari kelator terhadap KTK ini juga hanya terdapat dari satu subset, yaitu K0, K2, K1, berarti mereka tidak berpengaruh dan nilai SIG-nya 0,298. Kemudian kombinasinya terhadap KTK didapatkan 3 subset. Dengan subset yang pertama itu terdiri dari P0K0, P1K2, P2K1, P0K2, P1K0, dan P1K1 dengan nilai SIG-nya 0,071. Kemudian subset kedua yang terdiri dari P1K2, P2K1, P0K2, P1K0, P1K1, P2K2, dan P2K0 dengan nilai SIG-nya 0,057. Dan subset 3 terdiri dari P0K2, P1K0, P1K1, P2K2, P2K0, P0K1 dengan nilai SIG-nya 0,062. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai korelasi KTK terhadap tinggi tanaman, dengan cara klik analyze, kemudian correlate, kemudian klik bivariate. Kemudian yang ada di sebelah kiri ini kita pindah ke kolom variabel, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terdapat tabel dari korelasi. Kemudian kita membuat grafiknya dengan cara klik graph, kemudian cari scatter atau dot ini, kemudian kita pilih yang simple scatter, define, KTK-nya kita isi di Y, kemudian tinggi tanaman sebagai X, klik OK. Nah, jika sudah muncul grafiknya seperti ini, kita double klik, kemudian kita cari add fitline add total, langsung kita close aja. Kemudian dari soal nomor 2 dapat disimpulkan bahwa SIG-nya KTK terhadap tinggi tanaman itu 0,150, di mana nilai ini itu lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh. Dengan kekuatan korelasinya 0,245, di mana minus ini menyatakan bahwa korelasinya itu negatif dengan kekuatan korelasinya yang lemah. Kemudian dari grafik ini didapatkan KTK-nya sebagai sumbu Y, didapatkan dari tinggi tanamannya sebagai sumbu X, memiliki persamaan Y sama dengan 1,36E 2 minus 1,1X dengan R kuadrat linearnya 0,060. Kemudian selanjutnya kita
menggunakan aplikasi dari RStudio. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasinya. Kemudian yang pertama yang kita lakukan yaitu menginstal tools. Dengan cara tools, kemudian install package. Kemudian kita install React XM. Kemudian setelah ada tulisan successfully unpackaged ini, kita lanjut untuk menginstal yang lain, karena berarti tadi instalnya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kita download Duo Research. Nah, setelah itu kita download Start. Kemudian kita download lagi correlation. Kemudian kita download lagi yang ggplot. Nah, setelah semuanya sudah sukses terinstall, kemudian kita klik File, New File, New File, terus AirScript. Kemudian di environment-nya ini kita klik yang import dataset from Excel. Kemudian kita cari file Excel yang sudah kita simpan. Nah, setelah ini kita isi range-nya dulu, jadi A1 sampai F37. Kemudian ulangannya kita ubah menjadi karakter. KTK-nya kita ubah jadi numerik. Dan tinggi tanamannya juga kita ubah menjadi numerik. Nah, setelah sudah, kemudian kita klik import. Nah, setelah muncul ini semua, kita klik yang Untitled 1 ini, kemudian kita klik library. Kemudian di dalam kurungnya ini kita isi Duo Research. Kemudian klik Run. Kemudian kita klik Analisis. FRB. Kita memakai yang FRBD yang 2 faktor karena kita hanya menggunakan 2 faktor. Kemudian klik Nama File. Terus kita beri kurung siku 5:6. Kenapa 5:6? Karena di sini yang ingin kita cari KTK pada tabel kelima, dan ini terdapat 6 tabel, jadi 5:6. Kemudian di luar kurung siku ini kita kasih koma, kemudian klik nama file, dolar, ulangan, koma, nama file, dolar, tesis kuku, koma, nama file, dolar, dan elator. Kemudian kita koma, beri angka 1, kemudian run. Setelah itu kita print. Dalam kurungnya diisi analisis karena kita ingin nge-print hasilnya dari analisis ini. Kemudian run. Nah, kemudian dapat disimpulkan dari
uji ANOVA menggunakan RStudio ini didapatkan PR replication ulangannya ini senilai 0,93915, di mana nilainya ini lebih dari 0,05, berarti tidak signifikan. Faktor A-nya memiliki nilai 0,50130, berarti tidak signifikan. Faktor B-nya ini memiliki nilai 0,47517, karena juga lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Kemudian ada kombinasi antara faktor A dan faktor B, mendapatkan PR-nya yaitu 0,01143, di mana nilai ini itu kurang dari 0,05, berarti signifikan. Pada Shapiro-Wilk probability testnya ini terdapat p-value-nya 0,9388, berarti p-value-nya ini berarti data ini berjalan secara normal karena nilai p-value-nya ini lebih dari 0,05, sehingga untuk uji ANOVA dan uji lanjutannya itu dapat dilanjutkan tanpa melakukan transformasi data. Kemudian selanjutnya kita mencari korelasi dengan menggunakan kode korelasi CORES ini. Kemudian klik nama file, terus keluar KTK, nama file, kunci tanaman, kemudian klik run, kemudian kita klik print korelasi, kemudian kita klik run. Nah, di sini kita mendapatkan korelasinya terhadap KTK. Kemudian setelah ini kita membuat grafik. Kemudian setelah ini kita membuat grafik regresi linear. Sebelum itu kita perlu untuk mendownload dulu dalam aplikasinya, yaitu GGPP. Kemudian download lagi yang GGPNIS. Nah, setelah ini kita klik lagi library, dalam kurungnya ggplot, kemudian di run, kemudian library, ggpp, kemudian kita run, kemudian kita klik library lagi, ggpnis, kemudian kita klik run. Nah, kemudian kita klik ggplot, terus nama file, AS, kita isi X sama dengan tinju tanaman, warna Y sama dengan KTK. Setelah ini di luar kurungnya kita beri tanda plus dan
kemudian kita kopas kode dari koas. Nah, setelah ini kita klik run. Nah, kemudian muncul grafiknya. Oke, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2, nah, di sini kita mendapatkan P2, P0, P1 dengan simbol yang sama, yaitu A, berarti tidak berbeda nyata. Kemudian ada K1, K2, dan K0 ini juga memiliki simbol yang sama, yaitu A, berarti tidak berbeda nyata. Kemudian di sini ada interaksi antara kombinasi dengan KTK, yaitu P0K1, P2K0, P2K2, P1K1, P1K0, dan P0K2. Ini tidak berbeda nyata karena memiliki simbol yang sama, yaitu A. Kemudian P2K0, P2K2, P1K1, P1K0, dan P0K2 ini juga tidak berbeda nyata karena memiliki simbol yang sama, yaitu B. Kemudian P2K2, P1K1, P1K0, P0K2, P2K1, dan P1K2 ini juga tidak berbeda nyata karena memiliki simbol yang sama, yaitu C. Kemudian P1K1, P1K0, P0K2, P2K1, P1K2, dan P0K0 ini memiliki simbol yang sama, yaitu D. Berarti tidak berbeda nyata. Kemudian korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman. Di sini memiliki p-value-nya 0,1499, di mana nilai ini itu lebih dari 0,05, berarti korelasinya tidak berkorelasi. KTK dengan tinggi tanamannya itu tidak berkorelasi dengan kekuatan korelasinya itu minus 0,2449327, di mana nilai negatifnya ini bernilai bahwa korelasi itu negatif dengan kekuatannya yang lemah. Kemudian di sini merupakan grafiknya dari pengerjaan yang sudah kita lakukan. Di sini KTK sebagai sumbu Y dapat dilihat dari tinggi tanamannya yang sebagai sumbu X. Didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 136 minus 1,11X dengan R kuadrat linearnya 0,06. Kemudian dari penjelasan saya ini sudah menjelaskan mengenai kedua pertanyaan yang menggunakan aplikasi yang berbeda, yaitu SPSS dengan RStudio, dan mendapatkan hasil yang sama pun. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.